Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irsin Teduntiyo dari Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku dan estimasi biaya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perilaku biaya? Nah, perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Yang berikut ada tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik. Yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel per satuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan tingkat kegiatan tertentu, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Yang berikut perbedaan tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya bukan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya beban sewa, beban penyusutan, beban bunga. Yang kedua, biaya variabel. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya bahan baku, bahan bakar, beban upah. Yang ketiga, biaya semi variabel. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya ditentukan dan sekaligus tidak ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Yang berikut pengertian estimasi biaya. Estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengaruh biaya yang menyebabkannya. Beberapa biaya-biaya secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktivitas itu. Biaya-biaya lain secara tidak langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan tidak mudah untuk diramalkan sebab tidak langsung. Berikut metode estimasi biaya. Ada 4 metode estimasi biaya. Yang pertama, industrial engineering method. Estimasi biaya dengan menganalisa hubungan antara input dan output dalam bentuk fisik. Metode ini sangat memakan waktu dan biaya serta tidak praktis. Yang kedua, conference method. Estimasi biaya berdasarkan analisis dan pendapat mengenai biaya dan cost drivernya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam perusahaan. Metode ini memacu kerjasama antar departemen, lebih kredibel serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Yang ketiga, akun analisis method. Estimasi biaya dengan mengklasifikasikan akun biaya pada buku besar
membantu sebagai biaya variabel, fixed atau campuran, sesuai dengan level aktivitas. Yang keempat, kuantitatif analisis method. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematik formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Metodenya ada dua, yaitu High-Flow Method dan Regression Analysis Method. Itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.